Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19, UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Milyasari, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pembelajaran IPA. Yang mana yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh daring dan pembelajaran luring. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran daring ini yaitu jaringan yang kurang memadai di berbagai daerah, serta kesulitan belajar mandiri peserta didik dan kesulitan dalam mengadakan praktikum. Penyebabnya yaitu pembelajaran jarak jauh daring ini terjadi disebabkan oleh COVID-19 dan blended learning, serta jaringan internet yang terkadang susah di berbagai daerah. Implikasinya yaitu terjadinya kemalasan dan kebosanan bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar, serta kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Solusi yang diberikan terhadap permasalahan ini yaitu pendidik harus menciptakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswanya. Kemudian pembelajaran luring. Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran luring ini yaitu ketidaksesuaian metode pembelajaran, kemudian terbatasnya waktu pembelajaran. Penyebabnya yaitu kurangnya memahami cara belajar peserta didik, serta adanya alokasi waktu yang diterapkan di RPP. Kemudian implikasinya yaitu peserta didik menjadi bosan dalam proses belajar mengajar, serta peserta didik tidak memahami pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Solusi yang diberikan atas permasalahan ini yaitu pendidik dapat menciptakan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta siswa melakukan belajar secara mandiri. Materi selanjutnya yaitu permasalahan pada keterampilan abad 21. Permasalahannya yaitu kesulitan siswa belajar keterampilan abad 21 karena belajar secara eksplisit. Tuntutan zaman yang serba baru dan pada abad 21 ini menuntun SDM yang berkualitas. Penyebabnya yaitu model pembelajaran lembaga pendidikan masih menggunakan metode ceramah, rendahnya pendidikan karakter, keterampilan abad 21 tidak diajarkan dalam pembelajaran secara khusus. Akibatnya, kurangnya kemampuan siswa dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan ilmu yang diperoleh, berkurangnya SDM yang berkualitas. Solusi yang diberikan yaitu mewujudkan keterampilan abad 21 yang paham 4C, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengajarkan pendidikan karakter pada peserta didik. Kemudian permasalahan pada literasi sains. Permasalahan pada literasi sains ini yaitu rendahnya kemampuan literasi siswa serta rendahnya minat membaca peserta didik. Penyebabnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana membaca, situasi belajar yang kurang baik dan kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku di luar buku paket sekolah, meningkatkan teknologi elektronik. Implikasinya yaitu kurangnya wawasan dan keilmuan yang terbatas, serta minimnya pola pikir positif seseorang sehingga orang tersebut mudah dipengaruhi oleh berbagai pemahaman negatif. Solusi yang ditawarkan yaitu perlu dikembangkan perangkat yang mendukung pelaksanaan literasi sains, serta meningkatkan budaya membaca peserta didik. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi pada PISA. Permasalahannya yaitu PISA sangat menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, serta PISA sangat menekankan pada keterampilan dan kompetensi peserta didik. Penyebabnya yaitu
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kadang membuat peserta didik merasa kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan. Implikasinya yaitu soal-soal pada PISA ini menuntun penafsiran tingkat tinggi dengan konteks yang sama sekali tidak terduga oleh peserta didik. Yang mana solusi yang diberikan yaitu dalam proses pembelajaran sebaiknya pendidik perlu memberikan soal-soal yang bersifat krisis atau nalar agar peserta didik selalu berpikir sekreatif mungkin untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi pada KPS atau keterampilan proses sains, di mana permasalahannya yaitu tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung sehingga siswa hanya mendapat pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahuinya secara langsung. Penyebabnya yaitu banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung. Implikasinya yaitu kurangnya dukungan belajar siswa atau fasilitas belajar akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar serta siswa akan sulit memahami mengenai materi-materi yang harus dilakukan dengan praktikum, namun guru hanya menjelaskan berupa teori saja. Solusinya yaitu mengembangkan KPS dapat dilakukan dengan metode praktikum. Karena pada kegiatan ini dapat dikembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan efektif. Di sini siswa akan dilatih untuk mengembangkan KPS dan membuat siswa lebih memahami suatu pembelajaran. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi pada generasi Z, Alpha, dan digital. Permasalahannya yaitu mayoritas remaja pada generasi Z, Alpha, dan digital ini tidak bisa lepas dengan media sosial. Dalam proses pembelajaran, kebanyakan para remaja sekarang tidak mau berpikir secara krisis, mereka hanya mengandalkan gadgetnya saja. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua. Generasi sekarang sangat cenderung dengan teknologi. Akibatnya yaitu para generasi ini akan ketergantungan dengan gadget serta mereka akan menganggap gadget adalah sebagian dari hidupnya. Mereka akan malas berpikir serta tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Solusinya yaitu di tengah maraknya teknologi, seseorang guru harus berusaha untuk mengasah kemampuan peserta didik secara terus-menerus dan membuat mereka bisa berpikir secara kritis. Kemudian peran orang tua. Orang tua harus senantiasa mengawasi anak-anaknya. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi pada hakikat IPA. Permasalahannya yaitu kurangnya kemampuan dasar dan pengalaman siswa karena pengalaman menuntun keluasan pengembangan kemampuan dasar serta pembelajaran belum sesuai dengan standar internasional. Penyebabnya yaitu kurangnya minat belajar dan pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran IPA, serta kurangnya pemahaman guru terhadap pembelajaran hakikat IPA. Implikasinya yaitu dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan siswa tidak memiliki sikap ilmiah dan juga peserta didik malas untuk berpikir, menalar, dan tidak memiliki keterampilan, terutama dalam keterampilan produk dan proses. Nah, kemudian solusinya yaitu pendidik bisa menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan minat peserta didik, serta tenaga pendidik harus mampu memahami hakikat IPA dan mampu memadukan pembelajaran sains dengan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.